Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan memperkenalkan bagaimana cara mengisi soal Excel tentang penggajian plus struknya ya. Baik, ini kebetulan soal sudah Bapak isi semuanya. Nah, ini rumus-rumusnya akan Bapak perlihatkan ya. Yang pertama dari data yang sudah ada itu adalah ada nama ya, kemudian ada NIM, ada golongan, ada ranking sama jumlah tanggungan. Kemudian di bawahnya itu ada tabel gaji, tabel tunjangan sama bonus ranking. Nah, cara menjawabnya kita jawab satu-satu ya. Yang pertama, kita gunakan untuk gaji pokok gunakan fungsi VLOOKUP. Nah, ini contohnya ya. Jadi caranya adalah dengan mengetik sama dengan VLOOKUP ya, ini VLOOKUP. Kemudian kolom yang akan dibandingkan yaitu kolom D, D2 di sini ya. Kolom D2, koma. Nah, ini koma ini tergantung komputernya. Ada yang koma, ada yang titik koma. Karena Bapak menggunakan formatnya pakai koma, maka gunakan koma ya. Nah, setelah itu dibandingkan. Nah, cari kolom pembandingnya. Kolom pembandingnya itu adalah kolom dari A65 sampai B72. Nah, A65 itu yang mana? A65 itu nih. Nah, ini ya. Jadi kolom A baris 65. Jadi kolom A65 sampai B72. B72 ini diblok. Diblok dari 1 sampai ini diblok semua ya. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, dari A65 sampai B72. Kemudian tekan dolar ya. Dolar ini fungsinya untuk mengunci. Mengunci baik mengunci baris ataupun mengunci kolom ya. Nah, ini tekan dolar di sini ya. Bagusnya seperti ini. Jadi biar barisnya tidak tidak loncat atau ininya tidak barisnya tidak loncat dan tidak pindah-pindah ya. Jadi ini sampai dua-duanya ada dolarnya. Jadi kolom A-nya kena dolar, kolom B-nya juga kena dolar ya. Kita coba dulu. Nah, baru setelah itu dapat baring tinggal di double klik ya. Nah, di sini artinya di sini tinggal cari aja tanda plus ini baru double klik maka ke bawah langsung dapat. Nah, kita bandingkan dulu apakah ini sudah benar enggak. Kita cek dulu satu aja. Ya, ini golongan 4, 3, 2, 2, 5 kita cek. Betul enggak? Nah, golongan 4 itu 3, 2, 2, 5. Kemudian selanjutnya di sini ada golongan 8. Golongan 7 ya. Golongan 7 itu adalah 3, 7, 50. Golongan 7 adalah 3, 7, 50. Berarti sudah benar. Nah, itu untuk menjawab gaji pokok. Selanjutnya kita melihat untuk besaran tunjangan. Besaran tunjangan rumusnya seperti ini. Nah, ini gabungan ya. Tunjangan ini kita bandingkan dengan tabel yang ada di sini. Tabelnya itu adalah besar tunjangan. Perhatikan bahwa tunjangan ini, tunjangan 1 sampai 3 itu nilainya 400 ya. Beda ya, 250, 300, 400. Sedangkan yang keempat ke atas itu adalah 450. Maka rumusnya ini gabungan antara fungsi if dan fungsi VLOOKUP. Nah, ini rumusnya ya. If jika F2 itu berarti nih tunjangan ya. Kolom tunjangan jika F2 kurang dari 4 ya. Kenapa kurang dari 4? Karena nilai yang ada di sini itu yang berbeda itu hanya 3 angka. 1, 2, dan 3. 4 ke 5 ke 6 dan seterusnya dia angka yang sama ya. Maka rumusnya seperti ini. Jika F2, nah jika F2 kurang dari 4, nah berarti maka gunakan rumus ini VLOOKUP sama kayak tadi ya VLOOKUP F2 berarti ini ya. F2 berarti yang ini ya. Jumlah tanggungan kemudian koma kolom yang di area pembandingnya. Ya, ini kolom yang kolom tunjangan ya, yaitu E65 sampai F69 ini ya. Jadi sini ya. E ini ya. E65 ya, E65 di sini sampai F69. Kemudian pilih kolom nomor 2. Ini kolom nomor 2-nya ini ya. Nah, kemudian pause. Nah, ini baru hasilnya. Kalau udah seperti ini tinggal satu aja ambil, tinggal double klik ya. Begini maka otomatis langsung
muncul. Selanjutnya, untuk bonus prestasi, prestasi juga menggunakan rumus yang sama dengan besar tunjangan. Nah, ini rumusnya ya. Jadi if, nah sama if E2 itu berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Ranking kan. Nah, ini ranking if E2 rankingnya kurang dari 10. Kenapa harus kurang dari 10? Karena di sini perhatikan di sini bahwa yang dapat ranking itu adalah sampai 10 ya. Sebenarnya bukan kurang dari 10 ya, kurang dari 11 ya. Kurang dari 11. Ini kita cek dulu. If E2 berarti ini ya, ranking ya. Kurang dari 11, gini ya, artinya gini ya. Kurang dari 11 karena nomor 10 dapat ya. Kurang dari 11, bentar. Berarti kurang dari, oh betul ya, berarti 10 kurang dari 11, maka gunakan rumus ini. VLOOKUP E2, E2-nya kita ambil lagi, kemudian rumus rankingnya panggil ya. Rumus rankingnya itu dari H65 sampai I74. Kita cek benar nggak? Kita cek ya. H65, kita cek betul nggak H65? Nah ini. Kolom H ya, kolom H mulai dari baris 65. Ini kolom H65 sampai I74. Kolom I sampai baris 74. Berarti jadi dari sini sampai sini ya, dari angka 1 sampai ini diblok aja set. Seperti biasa gunakan dolar atau tekan F4. F4 sampai dua-duanya dapat dolar. Dolar H, dolar 65, kemudian dolar I, dolar 74. Baru koma kolom kedua. Ini kolom kedua. Nah, kolom kedua baru pulse. Nah, selain itu, nah kalau selain angka di bawah 11, maka dapat nilai 0 ya. Jadi 10-nya juga dapat. Nah, itu tinggal ini dapat, udah tinggal klik aja. Nah, udah langsung dapat. Nah, sehingga ininya langsung dapat ya. Kita cek benar nggak ya? Kita cek benar. Nah, ini ranking kedua dapat 450 ya. Ranking ke-7 dapat 200. Kita cek benar. Nah, ranking ke-7 dapat 200, ranking kedua 400. Ini ranking ke-8 dapat 150, ranking ke-8 dapat 150. Semuanya rumusnya sama ya. Nah, di sini ranking ke-1, mana ranking ke-1? Nah, ranking ke-1 dapat 500 ya. Nah, ini rankingnya seperti ini. Ini kebetulan rankingnya ngacak ya, enggak ngurut 1 sampai 10 atau kita cek aja nanti ya. Nah, selanjutnya, nah ini tinggal dijumlahkan, pendapatannya berapa. Nah, kalau jumlah pendapatan rumusnya gampang, tinggal gunakan sum. Ya, sum dari sini tambah ini, selesai langsung ya. Nah, ini kalau di ini, nah seperti ini ya, sum dari sini sampai sini, baru enter. Seperti tadi, tinggal klik aja. Sebentar ini kayaknya sumnya, oh salah ya, ini sumnya salah ya. Sumnya dari sini ya. Nah, oke, sumnya dari sini, baru enter. Nah, ke bawah ya. Nah, ini langsung dapat. Nah, udah langsung dapat. Kalau sudah dapat, sekalian saja kita urutkan. Karena nanti kan ada grafik untuk mencari 20 terbesar ya. 20 terbesar itu dilihat dari penghasilan ya. Dilihat dari penghasilan mana yang terbesar. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal blok saja untuk mencari siapa yang dapat jumlah terbesar ya. Lihat boleh dari nomor, boleh dari nama, tinggal diblok aja dulu di sini. Kemudian klik filter and sort. Filter and sort, baru pilih sort A to Z. Nah, sort A to Z di sini expand atau continue, kita coba expand dulu ya. Sort, nah, kalau nggak ada coba ulang lagi ya. Filter, nah udah langsung ya. Nah, langsung muncul panah-panah seperti ini. Nah, kalau sudah muncul panah-panah seperti ini, berarti ini bisa di sort atau bisa di ranking ya. Nah, sekarang yang di ranking yang mana? Diurutkannya. Nah, diurutkan pilih yang ini, jumlah pendapatannya tinggal diklik di sini, di sort dari besar ke kecil, large to small, klik. Nah, ini langsung. Nah, ini langsung ya. Nah, pendapatannya seperti ini. Nah, kita pilih berarti yang 20 yang mana? Yang 20 itu berarti dari sini sampai lihat nomornya ini berubah ya. Nah, 20 nggak berubah berarti kenapa nggak berubah? Karena yang di sort itu dari nama sampai jumlah pendapatan. Berarti sampai 20. Kita batasi aja nih. Nah, batasi dari sini. Nah, dari sini tinggal di
batasi dulu. Nah, berarti ini sampai sini untuk rankingnya. Nah, selanjutnya gimana cara membuat rankingnya? Ya gampang, tinggal blok dulu ini ya, atau misalkan dari blok dari sini sampai 20 sini ya. Kemudian tekan kontrol ya, tekan kontrol biar bisa ngeblok bareng. Nah, ini sampai 20. Nah, sampai 20, nah sampai sini udah, baru kalian tinggal buat grafik. Nah, grafiknya tinggal klik aja, misalkan mau grafik model mana yang gampang aja silahkan bebas ya. Nah, ini udah. Nah, ini tinggal dapat grafiknya. Ini model-modelnya silahkan kita ambil aja yang sederhana ya. Oke. Oke. Nah, kita ambil yang ini ya. Oke. Ntar, oke. Nah, ini ya. Tadi ke ini kebanyakan Ctrl Z. Sorry. Nah, ini kalau sudah dapat seperti ini, silakan mau dipindahkan ke kolom dipindahkan di sini, tinggal klik kanan, ada mau move chart ya, pindahkan chart. Artinya move chart itu berarti pindahkan ya. Pindahkan ke sheet berapa? Ini kebetulan sheet 3, kita bikin sheet baru aja ya. Oh, ini new sheet ya, new sheet berarti akan bikin di sini ya. Oke. Kalau udah oke. Nah, nanti akan pindah ke sheet 3. Nah, ini grafiknya seperti ini ya. Nah, ini jumlah pendapatan, baru ini ada nama-namanya mulai dari angka ya. Ini ada chartnya ya tentang jumlah pendapatan, kemudian ada juga tentang sheet-nya ya. Nah, kalau sudah udah. Nah, ini sudah dapat ya. Jadi sudah dapat chartnya segala macam sudah dapat. Kalau sudah silakan disimpan. Nah, simpan pekerjaannya, kemudian karena ini ada biar masuk si rupiah-rupiahnya nanti masuk ke bonus, masuk ke struknya masuk ya. Ini tinggal kalian dihapuskan aja lagi ininya, si filternya. Kita coba hilangkan lagi filternya karena sudah di sort. Nah, udah selesai, baru ini di save as sebagai CSV ya. Kita coba file, save as. Nah, ini langsung save as aja. Save as, baru latihan assessment, kita coba cek ya. Masuk ke CSV. CSV itu ambil yang ini. Coba yang MS-DOS ya. Kita coba, ini ada 3 ya. Ada MS-DOS. Kita coba yang MS-DOS ya. Apakah, atau kalau nggak bisa yang MS-DOS berarti matching TOS ya. Kita coba MS-DOS. Nah, ini CSV tugas, ganti aja tugas ini ya. Tugas asesmen latihan ya. Nah, ini baru save. Nah, udah dapat yang versinya oke aja. Kalau sudah keep oke. Nah, lihat ya posisinya sudah CSV ya. Nah, kalau sudah CSV oke lah, barulah kita buat file di Word-nya. Nah, kita silakan buka file Word. Oke, kita buka file Word, file new. Nah, di sini kita bikin file new-nya. Ingat di tugas itu kan 6 struk ya. Tapi kalau misalkan 6 struk terlalu kecil, boleh jadi 4 boleh ya. Itu Bapak izinkan silakan menjadi 4 ya. Kalau menjadi 4 berarti kalian pertama kita bikin dulu 4 tabel. Ya, ini ukur dulu ininya nih. Ukur dulu ukuran marginnya, margin rata kiri rata kanan. Kemudian ukuran kertasnya harus diukur dulu. Page layoutnya diatur menjadi 4. Nah ya, menjadi 4. Nah ini ya. Nah, kemudian perhatikan rata kiri rata kanannya ya. Mau pakai geser gini boleh, atau misalkan mau page setup di sini juga boleh. Di sini page setup ada topnya berapa. Nah, ini kebetulan topnya 0,75, labnya 0,75, atau misalkan supaya ini juga samakan aja 0,75. Nah, ini atau 0,7 ya, 0,7, ini juga sama 0,7, ini juga 0,7, ini juga 0,7 ya. Nah, biar sama ya, baru oke. Nah, setelah selesai 4, ini kita perkecil dulu sedikit.
Nah, kita bikin 4, baru kita bikin tabel. Insert di sini tabel 4 buah 1, 2, 3, 4. Nah, kita bikin 4 tabel. Kalau sudah bikin 4 tabel, baru kita sesuaikan. Kita perkecil dulu ya. Kita perkecil dulu. Ini kalau misalkan mau 4 ya. Kita tarik ke bawah. Nah, ini sampai mentok ya. Nah, sampai mentok. Ini jangan sampai 2 baris ya. Nah, sampai sini mentok. Nah, sampai sini mentok. Udah. Kalau kelebihan ya tinggal tarik aja sedikit. Nah, ini aja. Ya, baru kalian blok di sini, awas, di blok. Nah, blok seperti ini ya, di blok, baru klik kanan mouse. Nah, setelah kita buat 4 kotak yang sama dengan tabel ya, selanjutnya kita baru sisipkan mail merge ya. Tapi sebelum mail merge itu, kita alangkah baiknya setting label dulu ya. Setting label, caranya setting label itu adalah dengan cara yang tadi ya, klik di sini, baru pilih label. Kalau udah muncul label di sini, baru klik cancel. Nanti akan update labelnya akan aktif, bisa diklik. Setelah itu baru kalian masukkan ke data yang akan kita pilih ya, use existing, kemudian cari data yang kalian akan di mail match seperti tadi, ambilnya di sini ya, ambilnya di ini contoh ya. Kemudian Bapak ambil tugas lat assessment, baru open ya. Nah, kalau nggak ada masalah ini open read only saja, oke. Nanti akan ini tulisannya ada next record ya. Nah, ada next record. Nah, ini kalau sudah seperti ini, kalian tinggal buat aja di sini ini apa isinya ya, atau kita tulis dulu misalkan di sini struk gaji ya, struk gaji. Di soal ada logo ya, kita tambahkan aja logo ya, Bapak ambil dari sini contoh ya. Ini ambil dari sini, masukin ke sini ya. Oke, tarik sini. Nah, simpen aja di sini. Misalkan, nah ini kebetulan logonya seperti ini, kalian ini tinggal di format, bisa nggak diatur. Nah, ini kalau misalkan ini tinggal digeser aja. Nah, ya. Kalau kegedean gitu kan. Sorry. Ini kalau misalkan ini tinggal diatur-atur aja menggunakan Word Web ya. Di sini ada tulisan-tulisannya agar bisa digeser ya, kemudian bisa diperkecil ya, sesuai dengan ukuran, misalkan seperti ini. Oke, ini anggap aja logonya seperti ini ya. Oke, nah ini logo, kemudian di sini baru atur struk gaji ya, ini posisinya di tengah. Kemudian baru setelah itu baru kalian kepinggirkan lagi, tambahkan tabel ya, tabel jumlahnya 1, 2, ini untuk NIM, nama, kotak kosong, kemudian di sini gaji pokok, tunjangan 1, tunjangan 2, gaji bersih ya, segini kalau nggak salah. Ya, baru di sini tulis aja NIP ya, nomor induk pegawai, baru di sini ketik nama, kemudian baru di sini gaji pokok ya, gaji pokok, baru di sini tunjangan ya, terus di sini prestasi, baru di sini total gaji ya, total gaji. Nah, total gaji udah saya dapat, baru di sini kalian masukkan di bawahnya, langsung aja diketik di sini ya, Bandung, masukkan insert date ya, ambil yang ini aja. Oke, baru di sini ya, kalau kurang ini tinggal geser aja ke bawah. Baru di sini Kaprodi, misalkan Kaprodi. Kaprodi. Nah, di sini baru anggap aja nama Bapak aja ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, setelah itu baru kalian insertkan, masuk mailing lagi, mailing. Nah, ini masukin nama-nama yang tadi ya, mulai dari NIM, kemudian mulai dari nama mahasiswa, kemudian gaji golongan, gaji pokok, kemudian di sini ada besaran tunjangan, ada prestasi, bonus prestasi, baru masuk di sini jumlah maaf ya,
Jumlah pendapatan di bawah ya, jumlah pendapatan. Oke, jumlah pendapatan. Nah, udah seperti ini. Udah, nah ini tinggal atur-atur aja kalau misalnya posisinya seperti apa, tinggal diatur aja. Kalau kurang ini tinggal diatur seperti ini ya. Nah, kalau misalkan ini pingin rata kiri, rata kanan, ya tinggal di rata kiri, rata kanan saja. Di sini kemudian ininya ingin dihilangkan aja supaya bagus. Nah, baru kita preview, mailing lagi. Selalu kita mailing lah. Kita preview dulu, cek. Nah, ini udah bagus ya, udah pas. Ini kurang bawah, tinggal beginikan aja. Kalau sudah bawah, tinggal di preview atau tinggal di update. Kita cek update. Nah, udah langsung ya. Nah, ini langsung Ayu, Isna, ini ke bawah langsung. Nah, ya. Nah, ini kalau udah selesai, tinggal di finish aja. Finish, baru kalian edit individual. Ini ada berapa data? Kalau nggak salah ada 60 ya. Nah, 1 sampai 60 ya. 160. Jadi pilih aja finish ya. Finish, terus edit individual, baru merge gabung ke dalam satu dokumen. Baru klik OK. Nah, ini klik OK. Ini langsung udah jadi. Ini udah langsung jadi label 3 ya. Satu file totalnya 16 halaman. 16 halaman terdiri dari 60 ini ya, ada terdiri dari 60 data ya, dari 60 data ini sampai seperti ini ya. Nah, terakhir ada Inah, Yanti Setiawati dan segala macam. Nah, kalau sudah seperti ini ya tinggal di save file, baru di save as menjadi PDF ya, save as. Contoh misalkan di mana nih? Oke, di browser kita pilih di dokumen, langsung aja struk gaji ya, misalkan save. Nah, sorry, harusnya langsung ini ya, PDF ya, langsung save as ya, dokumen, baru menjadi ini, jadikan PDF ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah jadi PDF, ini udah selesai struk gajinya segala macam, ya udah, berarti tinggal kalian inikan aja, storekan hasilnya ya.